terlapor. Dan ada beberapa tindakan pidana yang diungkapkan oleh korban. Kenapa cuma tertulis cuma satu tindakan pidana? Terus ketika ngomong mual mau muntah. Bagaimana ditemukan di CT scan, di sana memang ada pembekakan di mata sebelah kiri dan kepala. Jika pelaku memang mengatakan bahwa itu tertabrak pada lemari, silakan, itu alasan daripada pelaku. Tetapi pembelaan oke lah, itu hak dari setiap orang. Tapi kita buktikan mana ada lawyer kena lemari ini sampai di kepala, di kaki, ada sundutan rokok. Itu yang perlu kita jelaskan. Korban, saya masih berunding sama tim dokter di Persada. Saya berundingan dengan rumah sakit. Untuk kapan bisanya ini bisa dilakukan pemeriksaan? Jika memang itu dari Pak Kapolres bisa menyatakan bahwa memang nanti akan turun kejar bola ke sana, coba kita akan kondisikan dengan rumah sakit. Apakah kondisi fisiknya? Karena dalam hukum pun jelas, seseorang yang diperiksa harus mempunyai fisik yang sehat, secara mental dan psikis. Ya, tadi ada juga informasi kalau kuasa hukum itu belum masuk ke polisi juga, daftar kuasa hukum. Itu rasanya Pada hari Sabtu, korban ketika polisi mendatangi penyidik itu, mendatangi kepada korban, itu sudah dikasihkan fotokopi kuasa. Makanya penyidik sudah komunikasi sama saya sejak hari Sabtu malam. Ini surat yang juga saya lampirkan kepada Kapolres. Surat kuasa saya. jadi ini akan dilakukan ke Sudah saya lampirkan hari Sabtu malam. isinya ada 11 orang. Ada 11 orang. 11 orang. Pak, langkah ke depannya seperti apa? Ya pastinya kita mengawal, Mas, demi keadilan di Kota Malang. Apalagi yang teraniaya ini adalah korbannya seorang wanita, juga seorang perempuan. Jadi begini, saya tekankan di sini di depan semua teman-teman ini, jangan sampai ada pengalihan isu. Jangan sampai ada pengalihan isu. Kenapa? Karena pelakunya adalah warga keturunan Tionghoa. Sedangkan saya juga kuasa hukumnya adalah warga keturunan Tionghoa. Ya, jangan sampai ada pengalihan isu tentang SARA, bahwa setiap orang Tionghoa dikatakan kebal hukum. Kami di sini turun dari tim bantuan hukum Ikadin, kami akan menuntut keadilan. Ya. Dengan adanya korban dan pelaku yang selalu, bukan hanya satu ini, semua karyawannya hampir tahu. Tetapi kembali lagi, namanya karyawan sama atasannya tidak berani karena karyawan ini masih membutuhkan pekerjaan. Itu saja. Ya Mas, terima kasih. Untuk Ya, dari keputusan dari itu, dokter masih belum Ya. mengizinkan karena ada trauma. saksi atas nama saudari N, kami coba untuk panggil memberikan keterangan juga sampai saat ini belum bisa. Insya Allah hari ini hadir ya. Saya Kami kalau dampingi. saksi hari ini hadir, Hari ini hadir. hasil visum hari ini hadir, korban bisa saya periksa, saya akan tingkatkan status tersangka hari ini. Siap, Pak Budi. Itu maksud saya. Siap. Jadi, tapi nggak apa-apa, ini kan saluran biar teman-teman tahu apa sih kendala kami. Makanya saya kemarin diam aja. Siap, Komandan. Tapi kan saya ikut di dalam berita itu saya sampaikan secara profesional. Saya hadir di tengah masyarakat Malang Kota ini. Saya pasti akan sesuai dengan Kapolri itu transparansi yang berkeadilan. Siap. Saya pasti akan buat penyidik-penyidik saya profesional. Nah, kalau itu datang hari ini, kami akan lakukan gelar perkara untuk penaikan status tersangka. Siap, Komandan. Oke? Apalagi kira-kira? Resletingnya dulu terbang nanti. Begini, Komandan. Jadi begini, Komandan. Pada hari ini maksud kami, kuasa hukum dari Bantuan Hukum Ikadin Malang Raya, jadi kami ingin menyampaikan surat kepada Bapak terkait revisi laporan dan klarifikasi atas kejanggalan yang terjadi pada jam 1 dini hari, bagaimana klien kami ketika mau membuat laporan dari jam 9 malam baru ditangani jam 1 dengan macam alasan di SPKT. Kemudian adanya perubahan tanda bukti lapor ketika klien kami ada di dalam UGD RSA pada saat visum, ditukarnya laporan ini disebut STT-LP. Nah ini ada apa? Ketika saksi mau memfoto, coba saya cek yang lama, jangan difoto. Ini oleh oknum. Kita tidak bilang dari seluruh petugas, tapi dari oknum. Yang kedua, ketika korban memberikan pernyataan kepada SPKT, nama terlapor disebutkan. Ada beberapa orang, kenapa di sana tertulis cuma satu terlapor? Dan ada beberapa tindakan pidana yang diungkapkan oleh korban, kenapa cuma tertulis cuma satu tindakan pidana?
Nah ini mohon untuk kami tertulis kepada komandan. Ya, boleh sampaikan. Siap. Makanya gini, kemampuan semua personil Polri itu kan tidak sama, ya kan? Kemampuan personil Polri semua tidak Siap. sama. Dalam situasi itu ada gelar perkara. Jadi ada mekanisme pada saat masyarakat ingin melaporkan suatu kejadian, kita terima, di sana ada piket. Mereka tuh expert in area, ahli di bidangnya masing-masing. Mereka gelar perkara. Ini apakah terpenuhi pasal 351, 352, 170, 368 dan lain-lain. Itu yang dibedah sesuai dengan alat bukti yang ada. Nah, pada saat rumah sakit yang bersangkutan berada di rumah sakit, apakah rumah sakit itu layak untuk mengeluarkan visum untuk pro justisia? Kan harus ada. Harus ada. Nah, itu. Jadi, kalau tersangka dalam lidik ada nama jelas, itu tidak menjadi problem bagi kami. Tapi selama, makanya saya minta kerjasama dari teman-teman Kuasa hukum, lawyernya. siap, komandan. Hadirkan Kami hadirkan ya. saksinya. Siap. Kami bisa jemput bola. Saya bilang sama Kasat Reskrim, Siap. kalau bisa komunikasi, Siap. jemput bola ke sana untuk ambil keterangan. Kalau mungkin masih trauma dan lain-lain, kita jaga. Nah, saya terima kasih teman-teman sekalian Malang Raya ini mengawal prosesi hukum. Percayakan dengan kami penyidik. Kami percaya, komandan. Ya? Siap. Apalagi? Menuliskan kepada beberapa LBH dalam bentuk usulan tertulisnya bahwa kasus ini tidak boleh terhenti sampai di sini. Artinya dari beberapa omongannya si pelaku ini mengatakan bahwa dia senantiasa kebal hukum, demikian Pak. Ini saya berikan dukungannya. Saya sudah baca statementnya Pak Wali Kota, tidak ada yang kebal hukum. Kita akan profesional. Kami ini di bawah presisi Bapak Kapolri, di bawah kebijakan Bapak Kapolda Jawa Timur akan tegak lurus, profesional dan proporsional, transparansi berkeadilan. Secara teoritis memang betul dan secara teoritis memang begitu, tetapi dalam jejak track record pelaku ini senantiasa kasusnya Ini berhenti. makanya saya sampaikan, kendala saya apa? Korban belum bisa saya ambil keterangan, saksi belum ada. Bagaimana saya akan melakukan gelar perkara untuk peningkatan? Makanya saya kasih waktu. Kasih saya waktu jika ini dihadirkan, kalau tidak tuntut saya. Siap, komandan. Itu baru gentle. Siap, komandan. Kalau itu dihadirkan, saya akan gelar perkara. Kalau enggak SPY masa diganti sama ini tuh. Siap, komandan. Oke, saya senang disambut seperti ini. Saya jadi Kapolres. Biar sama-sama. Oke, udah nggak usah berkerumun lagi. Tadi sudah kami jelaskan dan kami sangat berterima kasih gitu. Tapi sebenarnya kasus ini kan oleh pihak korban sudah diserahkan kepada kami untuk mengurusnya, sehingga kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan saudara-saudara kami ini semua, terima kasih atas dukungannya bahwa ini sudah di ranah kepolisian. Artinya nanti di ranah hukum biar kami dengan pihak dari kepolisian nanti akan menyelesaikan masalah ini gitu. Sebagai bentuk dukungan pada hari ini juga kami sangat terima kasih dan menunggu komandan dalam hal ini ya. Saya Kapolres baru, saya terima kasih. Nah, ini mungkin tradisi rekan-rekan menyambut Kapolres yang baru. Saya terima kasih, tepuk tangan dulu. Kalau nggak seperti itu kan nggak kenal saya. Nggak kenal. Makanya saya terima kasih. Ini sebagai evaluasi bagi kami. Mas Leo kan lawyer yang sudah ditunjuk ya. Nah, dari mulai proses kejadian hari Kamis sampai dengan pelaporan di Jumat jam 1 dini hari. Kami sudah berproses. Kalau kita ketahui dalam 184 KUHP ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, menjadi kendala nih saya sampaikan, teman-teman media harus tetap sampaikan ke yang lain. Yang menjadi kendala kami, hambatan kami sudah ingin berlari speed tinggi, tetapi korban belum bisa diambil keterangan. Kondisinya mungkin masih trauma ataupun apa. Kami sudah datang ke rumah sakit mana? Sensul. Sudah. Nah, kami sudah datang ke rumah sakit sudah ya. komunikasi dengan saya, komandan. Ya. Datang oleh SPKT, dibuat laporan polisi. Nah, dari laporan polisi itu kami coba mendalami hasil visum. Kami coba menghubungi jemput bola terhadap mencari saksi karena itu terjadi dalam suatu ruangan. Ruangan itu kalau kita hanya mengambil saksi yang tidak posisi netral, ini akan berdampak kepada proses penyidikan, penegakan hukum. Nah, kami minta saksi yang netral, tapi sampai detik ini belum datang. Kami ingin mencoba mengambil keterangan dari
korban, si pelapor sampai detik ini belum datang. Kami coba ke rumah sakit penyidiknya, menghubungi dari pihak lawyer. Nah, saya berharap kalau ingin terpenuhi unsur-unsur ini, bantu kerjasama yang baik dengan penyidik. Tidak ada yang kebal hukum. Pegang kata-kata saya. Saya nggak usah perlu banyak bicara, tapi actionnya aja. Siap. Bantu kita.